Perkenalkan, nama saya Fatih Rahmat Gibran Nazwardi, dan saya sebagai host akan mempertanyakan kepada dua narasumber ini beberapa pertanyaan tentang perdagangan elektronik di dunia global. Menurut kalian sendiri, apa tanggapan kalian tentang perdagangan ekonomi di bagian elektronik ini? Bisa dibilang konfliknya banyak sih. Apalagi kan soal perdebatan antara Apple, bukan Apple, iOS dan Android gitu kan, dengan topik perdebatannya yang paling banyak itu tentang eco-friendly, tentang produk yang siapa yang paling eco-friendly, Apple, iOS atau Android. Kalau menurut Mas Farid sendiri? Kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan eco-friendly gitu, lebih ke arah ini sih. Di zaman sekarang itu kayak daripada teknologi, mereka lebih ke arah harga sih. Seperti Apple yang gila-gilaan dengan mentang-mentang karena punya nama nih ya, mau menyinggung ya. Kayak mereka makin punya nama itu kayak semua barang tuh dimahalin. Kayak terakhir ada VR-nya apa semacamnya itu, lupa saya namanya. Bahkan dari Apple pun sejauh ini bahkan performanya seperti saya lihat ini cuma dari kameranya saja, sementara HP-nya yang nambah mahal itu performa di hal lainnya ya gitu-gitu aja. Di sisi lain, menurut saya Samsung malah semakin baik dan mungkin malah jauh melebihi Apple. Iya sih, apalagi sekarang AI kan banyak banget kerja. Itu bukannya dalam ekonomi kayak gini, jual nama atau brand itu hal yang wajar? Jual nama atau brand? Tapi masuk akal baik. Tapi soalnya kalau produk Apple ini kan bukan cuma HP dia. Yang enaknya nih, dia banyak vakum dan lain-lain. Jadi dia bisa pakai satu device untuk ngendaliin semuanya. Beda dengan Android yang paling bisa jadi remote AC, remote TV, itu banget. Kelebihan Apple dari situ. Nah, tapi ini kalau kalian tadi ngomong apa, jual nama brand ya? Memang sih, soalnya kalau aku ingat-ingat, yang namanya Apple tuh memang jual nama brandnya. Kayak bahkan di film pun sebuah antagonis itu aku pernah dengar nggak boleh pakai iPhone. Kan pernah tahu dengar ya? Oh, ada loh apa namanya? Kalau di produk iOS, antagonis itu saking jaga brandnya nggak boleh pakai Apple. Jadi kayak kesannya itu untuk nggak boleh untuk antagonis lah, harus baik kesannya itu. Ada itu di beberapa kali aku lihat. Belum tahu sih itu fakta atau ini, cuman beredarnya itu. Oke, terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Apple itu seharusnya wajar nggak sih Apple itu jual brand dia? Tapi walaupun dia jual brand, kita lihat Apple itu sebagai alat elektronik. Nah, alat elektronik itu kan otomatis sangat berkaitan erat dengan namanya teknologi. Teknologi itu tidak mungkin selalu menetap di satu fase doang. Misal dari zaman tombol tekan sampai ke layar usap, kan tidak harus di satu sisi doang. Apakah Apple yang menjual produk barunya dengan harga yang mahal tapi tidak ada perkembangan itu bagus atau tidak menurut kalian? Menurut saya jelas tidak bagus ya, karena kalau ujung-ujungnya kita cuma rebranding aja, kayak bahkan Apple berapa sih itu yang kita cuma pindah kamera udah naik gitu. Oh ya, iya 16 yang di sini. Cuman pindah kamera dari pucuk ke bawah atau dari bawah ke pucuk. Meskipun itu udah ada teknologi AI pun yang saya lihat di meme atau internet sih, tapi ini saya sendiri cuma user Xiaomi ya. Jadi yang saya lihat tuh kayak AI-nya saja jelek gitu. Kalau kalian apa dulu? Yang apa nih? Yang masalah
rebranding yang rebranding ulang-ulang gitu. Iya sih, jelek juga untuk nama mereka. Yang banyak juga kasusnya yang Apple sekarang jatuh dikit langsung hancur itu tinggi pinggirannya. Yang iPhone 17 itu yang sekarang. Iya, soalnya kalau jual nama brand, kalau untuk sekelas Gucci, LV atau yang pakaian-pakaian modis itu kan emang dia nggak bisa lanjut, emang dia yang jual emang brand, karena apa yang dipakai, apa yang didesain itu kan emang yang gitu-gitu banyak. Sementara elektronik kan masih banyak lah yang bisa dieksplor, entah dari bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tapi kan kalau untuk pakaian, ya untuk pakaian Iya, itu banget gitu. Nah, terus itu sebenarnya kalau gue ingat, kalau ngomong tadi itu ya, apa eco friendly juga kan. Sementara gue juga tadi ngomong ini kan HP-nya mudah pecah. Nah itu artinya otomatis kalau HP itu pecah antara dibenerin atau beli baru kan. Nah sementara HP sekarang ini dibandingkan dengan HP yang ini makin kesini tuh kayak depan belakangnya tuh kacau galau kan. Tapi kalau retak dikit otomatis harus benerin ganti baru lagi atau beli baru lagi kalau Roger banting. Tapi keras anjir, sumpah Cok. Yuk, kalau kalian lihat kan aku banting. Iya, Roger banting. Wih, gila. Nah, tapi otomatis ya harus dibeneri atau beli baru kalau rusak. Yang mana otomatis itu tidak eco friendly. Jadi makin dilihat sekarang ini daripada ke mempertahankan HP yang bisa tahan lama lebih jual HP sebanyak-banyaknya deh daripada apa mempertahankan apa yang ada atau yang diperbagus lah ini intinya. Cara sebanyak-banyaknya yang bisa dijual. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian sendiri, apakah target pasar dari Apple dan iOS dan Android itu beda dah. Target pasarnya entah region mereka jual, harga yang mereka jual, terus regulasinya juga. Kayak contoh yang kemarin sempat dibahas tuh, izin jualan Apple iPhone 16 yang terbaru di Indonesia kan udah ada, tapi karena ada. Itu menurut kalian gimana tuh? Target pasarnya. Kalau target pasar, kalau ini bahas tentang bernegara di apa kayak dijual di negara sih ini ya. Aku kok agak kurang ini. Tapi kalau nggak target pasar ke per orang, jelas kayak apa ya? HP sekarang juga termasuk perhiasan. Soalnya makin bagus HP yang ini makin dilihat dong tentu. Kayak bahkan untuk selfie pun lebih bagus kayak seperti yang ngomongin tadi, Apple itu jual kamera dan jual brand. Jadi HP sekarang daripada fungsinya ini bagi beberapa orang lebih sekedar status sosial. Soalnya bahkan sekarang HP yang 3 jutaan aja udah cukup main kuat, main Genshin ini. Iya, 3 juta Genshin. HP aku 3 juta bisa main Genshin serius. Ini dia 6 juta dia patah-patah. Ya itu kan aku banting lah. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh prosesor lah. Dibanting 1 meter. Jutaan banting itu. Iya, udah tambahan ya. Kalau menurutku Iya, contoh target pasarnya. Harga pasar. Menurut aku ya, kalau iPhone tuh ya jelas dengan harga yang lebih besar. Dia soalnya kalau rilis dia harganya makin naik di atas berapa? 30 juta kamus. Iya, 30 juta. Beda dengan Android yang merek-merek Android yang mereka yang ngerilis HP untuk kelas itu mid range ke bawah, Iya. mid range ke bawah. Maksudnya kalau iOS atau Apple itu iPhone, kalau setiap upgrade tuh dia selalu naik atas. Contoh kita ambil contoh Xiaomi, dia ada yang kelas mid range, flagship, dan itu. Jadi target pasarnya lebih merata ya. Iya, Android lebih superior benar. ya kalau menurut juga Android superior untuk ke apa namanya kayak secara menyeluruh deh, kayak mulai dari suatu gaming dan lain-lain. Sementara Apple lebih berfokus ke segi desain dan
fotografi. Tapi Apple ini juga lo tahu dia gamingnya juga Ya, gaming kuat. pokoknya gaming kuat. Cuman untuk dengan harga yang terlalu tinggi agak kurang worth it kalau dibandingkan dengan dia HP-HP lain untuk pemula lah gitu. Intinya. Samsung ini ya, Samsung ini iPhone itu segala sisi dia menang. Tidak menang, segala sisi dia menonjol. Cuman tidak semenonjol apa yang ditonjolkan. Tidak menonjol apa yang Android pingin. Kayak contoh dari segi gaming ada yang gimana memang bagus. Terus lagi Apa lagi pertanyaan? masih banyak Las. pertanyaan terakhir. Hah? Ini sudah 11.50 sih. Tapi tadi kita potong 3-4 menit ada di awal. Jadi ya banyak tambah kita. Satu. Terus satu pertanyaan terakhir. Ya. Kalian sendiri pilih iPhone, iOS atau Android? Android. Kalau aku sih Android. Kenapa tuh? Saya miskin pak. Dah, dah. Jangan, tidak. Bukan dari masalah mampu atau tidak mampu. Ini iOS juga anjir. Ini iOS, kamera ngerekam itu Android. Kita tidak menilai itu aja. Iya sih. Apa? Bukan. Kalau untuk secara segi pasar, jelas aku milih Android karena dari ya sebenarnya ini ekonominya lebih murah dan apa ya? Harga jual juga dihitung kan? Iya, harga jual dia itu memang. Selain harga jual yang lebih terjangkau ya, apa? Lebih apa? Kayak aku udah terlalu perlu untuk jadi gaya hidup aku untuk beberapa orang. Beberapa orang yang menggunakan itu. Iya. Tapi harga jual turun tahu? Apa ya? Android tidak stabil harga jualnya. Ya, Iya. tapi justru karena itu juga. Soalnya ya aku rencana kalau HP ini pun rusak kan karena murah, aku bisa ganti baru dengan mudah. Gitu. Kalau misalnya rusak, jadi kayak apa ya? Nggak harus apa sebutannya ngeluarin sekali banyak aja gitu. Dan prosesornya juga udah yang kalah-kalahnya kan masih meskipun di bawah Apple ya, jauh ya, tapi masih bisa lah. Oh, berarti emang yang mencukupi ya. Iya, yang penting mencukupi. Tapi kalau soal harga bukanlah masalah. Kalian milih apa? Kalau harga bukan masalah. Kalau harga bukan masalah. Kalau harga bukan masalah, ada banyak Android yang lebih bagus. Ya kan? Iya. Kita punya ROG atau bahkan Black Shark itu juga jauh sih. Tapi saya sendiri lanang ya, saya tidak suka foto-foto. Kalau ada makanan langsung saya makan. Ya. Tapi HP seri atas udah mulai merata kan? Apa? HP seri atas flagship itu udah mulai rata kan? Oh, ya? Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo itu kan apa? Flagshipnya udah merata. Masih merata tuh dari segi gaming oke, kamera oke, baterai oke. Udah saling nyamai dengan Apple gitu. Iya, dengan Apple. Tapi saya tetap lebih ke Android ya. Bukan karena apa ya, saya pengalaman saya pakai Apple bukan apa yang kampungan atau terkenal, cuma aku agak repot nih kali. Soalnya lebih terbiasa juga, lebih kayak faktor kebiasaan sih. Saya udah lumayan lama kan. Aku sempat 3 kali punya iPhone, cuma lebih seneng Android itu, sisanya lebih mudah kan. Kalau mana lu terkenal? Kalau aku sih, kalau nilai pasar, jelas ke fleksibilitasan Android dengan harga mereka yang bisa menyediakan ke masyarakat bawah dan bukan untuk ke ekonomi menengah ke atas baik. Sama, tapi ada plusnya juga kalau iPhone ini, soalnya dia banyak techware-nya, bukan cuma HP dia soalnya bisa ngontrol sebanyak dari satu perangkat. Itu termasuk kelebihan Apple. Kalau tidak mandang harga sih, kalau tidak mandang harga sama Android juga. Tapi kamera iPhone bagus tau videonya.
rekam. Lebih ke preferensi. Tapi mungkin orang tuh nganggap iPhone lebih bagus tuh gara karena memang orang rata-rata udah pakai iPhone beda tuh. Nah itu Jadi apa sih namanya? standarnya itu juga iPhone. Iya. Rata-rata orang tuh setuju kalau iPhone itu paling bagus untuk sebuah HP kan. Yang pernah diajari ini tuh. Iya, diajari. Diajari apa? Terus kan itu lah yang apa yang bikin ini paling ini. Iya. Yang ada kan yang bikin ini kalau semua orang tuh mayoritas setuju kalau ini yang paling bagus, yang bisa sumpit ini sumpit biasa kan. Tapi kalau tidak sih. iya, ya memang. Biasa. Iya, semua orang setuju kalau ini sumpit paling bagus ya kan contohnya. Jadi otomatis ini yang paling bagus di mata lo. Kayaknya dihubungin sama ekonomi nggak sih sebenarnya? Ya, ini bukan ekonomi. Pasar loh ini. Ini pasar. Pasar elektronik, pasar sama tetap. Guys, kayaknya itu baik deh ya. Dari ya. Kalau kalian punya ada statement lain yang pengen ditanya ke silakan. Ada lagi? Ada sih. Ada statement. Hah? Oke. Penutupan nama dulu. Saya Muhammad Fadil Al-Faridzi. Saya Amar Lutfi Aliansyah. Saya Fatih Rahman Gibran Razali sebagai Ya, kami bertiga Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dadah-dadah.